Baik, selamat datang di pembelajaran Umah Codinger pada kelas Java Pemula. Bersama saya Anum Sugati, mentor sekaligus founder dari umahcodinger.com. Pada video tutorial saya kali ini, saya akan menjelaskan modul ke-7, yaitu tentang array. Masih pada bahasa pemrograman Java. Kita langsung saja. Yang pertama tentang pengertian atau definisi array. Array memiliki pengertian adalah suatu kumpulan data pada suatu variabel atau sebuah variabel yang dapat menampung beberapa data. Otomatis datanya memiliki tipe data masing-masing. Jadi seperti string, integer, double, char, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa dibuat menjadi array. Jadi satu variabel bisa menampung beberapa data dengan ketentuan tadi datanya sama. Ya. Itu pengertian array. Selanjutnya, untuk deklarasi array, ya, mendeklarasikan array sama dengan mendeklarasikan variabel. Perbedaannya, untuk deklarasi array kita berikan sebuah simbol array, ya, yaitu kurung siku. Nah, ini deklarasi array yang pertama tipe array, kemudian nama array, kemudian simbol sikunya. Nah, atau juga bisa dideklarasikan demikian: tipe array, simbol array, kemudian nama arraynya. Nah, perbedaan deklarasi yang pertama dan kedua bisa dilihat pada contoh berikut. Yang pertama string name, kemudian kurung siku. Nah, ini berarti variabel name dengan tipe data string adalah variabel array. Kemudian int atau integer, ya, nilai kurung siku atau simbol array, koma, nilai 2. Nah, untuk nilai, variabel nilai ini adalah variabel array. Kemudian untuk nilai 2 itu bukan variabel array. Nah, kemudian double kurung siku atau simbol array, variabelnya harga jual, harga beli. Nah, harga jual dan harga beli ini masuk variabel array dengan tipe double. Jadi seperti itu penjelasannya. Perbedaan antara deklarasi array pertama dan array kedua bisa dilihat pada contoh integer dan double, int dan double. Perbedaannya seperti itu. Jika int di contoh kedua, int itu nilai adalah variabel array, kemudian nilai 2 bukan variabel array. Jadi hanya bisa menampung satu data, itu nilai 2. Untuk int nilai itu bisa menampung beberapa data. Kemudian contoh yang ketiga itu deklarasi array untuk membuat array keseluruhan variabel yang dideklarasikan. Harga jual dan harga beli itu menjadi variabel array karena kurung sikunya berada sebelum variabel atau sudah tipe data. Nah, itu cara pendeklarasian array. Kemudian untuk panjang array, ya. Nah, pada bahasa pemrograman Java sedikit berbeda dengan mungkin bahasa pemrograman C++, ya. Untuk mendefinisikan panjang array, ya, yang berfungsi menampung elemen-elemen array, ya, dengan memakai perintah new, karena di dalam Java suatu array dianggap sebuah objek, ya. Jadi untuk panjang array, agar kita dapat memesan tempat di memori untuk menampung elemen-elemen array, kita perlu atau mendefinisikan panjang array.
Caranya dengan memakai perintah new, karena di dalam Java suatu array dianggap sebuah objek. Nah, untuk mendefinisikan array, cara pertama seperti ini. Ketika sudah dideklarasikan, kita buat panjang arraynya. Ya. Untuk cara kedua, berarti ini kita langsung memberikan panjang array atau total elemen array ketika mendeklarasikan sebuah variabel array. Jadi untuk mendefinisikan panjang array itu bisa menggunakan cara pertama dan bisa menggunakan cara kedua. Nah, ini contoh dari pendefinisian panjang array. Dalam contoh ini berarti ada sebuah variabel name, ya, dibuat array dengan tipe datanya string. Kemudian variabel name array ini dia diberikan panjang array atau total elemen array itu sebanyak 50. Ini berarti penjelasannya bahwa string ini, variabel name ini dia bisa menampung data sampai 50. Ya. Kemudian deklarasi kedua ada string nama mahasiswa sama dengan new string 50. Ini deklarasi pendefinisian panjang array secara langsung. String nama mahasiswa sama dengan new string 50. Ini sama, variabel nama mahasiswa dapat menampung data sampai 50. Kemudian contoh terakhir, float nominal sama dengan new float 100. Ini berarti variabel nominal, ya, yang sudah dibuat menjadi array dengan tipenya float dapat menampung data sampai 100 data atau memiliki panjang array 100. Ini untuk mendefinisikan panjang array, ya, harus menggunakan perintah new. Mungkin berbeda dengan bahasa C++, bisa langsung ketika deklarasi misal string name langsung diberikan panjangnya di dalam arraynya, string name 10. Ya, itu kalau di bahasa C++. Baik, penjelasan selanjutnya tentang inisialisasi array atau pemberian nilai pada elemen variabel array. Jadi untuk array, konsep array, data-data yang ditampung itu ditampung pada elemen array atau lokasi arraynya. Nah, cara inisialisasi array atau pemberian nilai pada elemen array, ini cara pertama. Jadi kita panggil nama arraynya, elemen keberapa, kemudian nilai arraynya. Lalu cara kedua, langsung saat ketika kita mendeklarasikan sebuah array, ya, ini cara kedua. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah array, kita langsung berikan nilainya, ya. Nah, untuk cara kedua ini berarti variabel array atau nama arraynya tidak perlu kita definisikan panjang arraynya, karena otomatis akan membaca panjang array sesuai dengan jumlah nilai indeksnya. Ya, ini untuk cara kedua. Nah, ini kita langsung ke contoh. Ini contoh cara pertama. Buat sebuah variabel array x dengan tipe integer, kemudian panjangnya 5, kemudian x 0 sama dengan 10. Ini maksudnya bahwa variabel x dengan elemen 0 memiliki nilai 10. Ya. Array pada elemen 0, array x pada elemen 0 memiliki nilai 10. Nah, bisa digambarkan seperti ini.
X adalah array 5 elemen atau panjangnya 5. Kemudian elemen 0 itu memiliki nilai 10. Elemen 0 itu berarti data pertama, elemen 1 data kedua, elemen 3 elemen 2 data ketiga, elemen 3 data keempat, elemen 4 data kelima. Jadi indeksnya dari 0 sampai 4. Jadi jika ada pendefinisian panjang array 5, itu berarti elemennya dihitung dari 0 sampai 4. Jika ada panjang array 10, didefinisikan 10, berarti elemennya dari 0 sampai 9. Panjang array 15, berarti elemennya dari 0 sampai 14. Ya, jadi elemen, ingat, lokasi pada array dimulai dari elemen 0. Contoh kedua, ini contoh masih cara pertama, ya. Dideklarasikan variabel array kita y dengan tipenya integer int atau int, panjangnya 5, total elemennya 5. Kemudian elemen 0 diberikan nilai 5, elemen 3 diberikan nilai 7. Elemen 0 berarti data pertama itu memiliki nilai 5. Elemen 3 atau data keempat itu memiliki nilai 7. Bisa digambarkan seperti ini, ya. Jadi untuk elemen 1, 2, dan 4 itu datanya kosong. Elemen yang memiliki nilai adalah elemen 0 dan elemen 3. Ini contoh kedua dari cara pertama. Kemudian contoh selanjutnya, ini adalah inisialisasi array. Ada contoh cara kedua, ya, dimana inisialisasi array ini atau pemberian nilai pada elemen array ini diberikan langsung saat pendeklarasian sebuah variabel array. Nah, penjelasan dari sintaks tersebut: dideklarasikan sebuah array yang diberi nama nilai, kemudian mempunyai nilai-nilai elemen 0 sama dengan 10, 1 sama dengan 34, elemen 2 sama dengan 22, elemen 3 sama dengan 56, dan elemen 4 adalah 23. Nah, contoh di atas dapat dikatakan bahwa variabel nilai mempunyai 5 elemen atau panjang arraynya adalah 5. Jadi contoh di sini bahwa variabel nilai ini tidak perlu didefinisikan panjang arraynya, karena otomatis akan membaca dari jumlah data yang diberikan, ya, yang diberikan untuk elemen arraynya. Di sini bisa dilihat bahwa 10, 34, 22, 56, 23 adalah data-data yang diberikan pada elemen array nilai. Ya, jumlahnya ada 5. Itu saja penjelasan tentang array pada video tutorial kali ini, ya. Atau pada modul ke-7 array ini kita hanya fokuskan pada array 1 dimensi, ya. Untuk array 2 dimensi itu penjelasan tingkat lanjut. Jadi untuk modul 7 silahkan fokuskan dulu array 1 dimensi, ya. Tadi definisi array, ya, kemudian mendeklarasikan array, bagaimana caranya, memberikan panjang array atau mendefinisikan panjang array, kemudian terakhir memberikan nilai pada elemen array, ya. Itu saja video tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat.